Selamat datang di Desa Taliwan, sebuah kampung yang terbentuk karena sejarah panjang dan kelam akibat teror yang ditimbulkan oleh kelompok separatis DITII yang menentang kekuasaan pemerintah pusat di masa lampau. Berada di wilayah Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebuah nama yang tercipta atas gabungan dari beberapa wilayah yang telah melalui penderitaan bersama-sama dan bertekad untuk bangkit dan terus maju. Nama Taliwan ini adalah akronim atau singkatan dari Tabarano, Lioka, Wawondula, dan Nuha. Sesuai dengan asal-usul dari orang-orang tua yang lebih dulu mendiami tempat ini. Kata Taliwan itu sebenarnya adalah sebuah kata yang menjadi pemersatu untuk kampung Taliwan ini. Ya, karena orang-orang yang datang yang ada di Taliwan ini sangat majemuk, ya, yang menandakan bahwa walaupun majemuk dalam kemajemukan tetapi tetap satu. Adanya tetap satu berarti betul-betul tetap mempraktekkan itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita dari berbagai suku, dari berbagai daerah, berbagai wilayah, tetapi kita satu di sini. Nah, Taliwan itu adalah salah satu penunjuk pemersatu. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa ini adalah desa Tabarano, tidak. Kuncinya itu adalah kata Taliwan adalah kata pemersatu dari kemajemukan yang ada di dua desa ini. Dikutip dari buku yang dituliskan oleh Tomagasa, Manule, dan kawan-kawan, penduduk asli Taliwan merupakan penduduk suku Padoe yang berasal dari Tanah Nuha, Sulawesi Selatan. Suku Padoe atau Topadoe berasal dari kata To, Paado, dan E. To berarti suku atau orang, Paado berarti jauh di sana, sedangkan E berarti kata panggilan atau kata sandang yang menunjukkan keakraban, relasi yang lebih dekat dengan orang lain. Sehingga Topadoe artinya orang atau suku yang berasal dari tempat yang jauh dari pusat kekuasaan yang dipanggil sangat akrab relasinya dengan orang lain. Sejarah mencatat bahwa suku Padoe yang pada saat itu berada di Tanah Nuha, Sulawesi Selatan, melarikan diri dari wilayah tersebut akibat pergolakan kekacauan dan penderitaan yang dilakukan oleh DITII di bawah pimpinan Kahar Musakar pada tahun 1950. Waktu itu tahun 54 kami tinggal di Pakatan. Habis itu 4 tahun tinggal di Pakatan, kami lari di tahun 58. Jadi cuma 4 tahun tinggal di Pakatan itu, maka pergolakan di situ. Pembakaran banyak. 1 minggu, barangkali 2 kali gerombolan datang membakar, bersembunyi orang di lubang. Waktu itu memang kepala desa Tabarano ini, anjurkan supaya ke Sulawesi Tengah. Waktu itu. Salah seorang tokoh yang berjasa dalam pemindahan masyarakat Nuha ke daerah distrik Kolonodale, Sulawesi Tengah saat itu ialah Bapak Luwinte Lasampa yang merupakan komandan muda distrik Kolonodale yang kemudian diberi mandat penuh oleh Bapak M. Mariesa, kepala distrik Nuha, untuk membahas tentang perpindahan masyarakat Nuha ke wilayah Kolonodale pada tanggal 4 Desember 1954. Perpindahan rakyat distrik Nuha ke wilayah sini, ke Tomata, dari versi Opa Luwinte Lasampa. Jadi saya ambil ini dari anaknya Opa Luwinte, Pak Robi Lasampa. Saya ambil di Beteleme. Nah, jadi isi berkas ini kurang lebih seperti ini. Waktu itu kan sejarahnya masyarakat distrik Nuha termasuk kita ini, kita punya kampung di sana kan sudah dikuasai sama DITII. Jadi karena sudah dikuasai DITII, otomatis masyarakatnya itu sama TNI dipindahkan
dipindahkan ke daerah Malili waktu itu. Nah, Opa Lowinte orang tuanya kan di sana. Opa Lowinte itu DP orang tua di daerah Nuha sana, distrik Nuha. Nah, dia ke sana lah mau lihat orang tua. Nah, sampai di sana dia dapat info mengenai masyarakat distrik Nuha ini yang sudah diungsikan ke Malili. Nah, jadi sama pemerintah di sana, sama kepala distrik Nuha dipanggil lah Opa Lowinte ini. Karena ditahu beliau kan komandan muda polisi di sini, di wilayah Kolonodale. Apa kewedanaan kalau saya tidak salah istilahnya dulu. Belum ada istilah kabupaten. Nah, jadi diminta sama pemerintah Nuha untuk bantu pindahkan ini masyarakat tadi itu yang sudah diungsikan di Malili itu untuk pindah ke wilayah Kolonodale. Nah, seperti itu. Jadi dimintai tolong sama pemerintah distrik Nuha. Ketika berada di wilayah Pendolo ini ada terbagi menjadi dua tujuan. Yang ke arah ke sini itu tinggalnya di Taliwan, Lanumor dan Tiwa'a, sementara yang terus ke daerah Pamona ke Poso itulah yang menetap di daerah Mayakeli. Menurut dokumen yang dituliskan Kepala Distrik Petasia pada saat itu, menunjukkan 3 bidang tanah untuk masyarakat Nuha, yaitu daerah Ponu-Ponu, sebuah daerah di antara Tompira dan Mohoni, Tambayoli, dan di antara Tontowea dan Era. Namun, Bapak Lowinte Lasampa pada saat itu menolak dengan penunjukan tanah tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat memiliki kebiasaan beternak dan bertani yang tidak cocok dengan wilayah itu, sehingga dilakukan survei lokasi berikutnya dan kemudian dipilihlah lokasi sekitar distrik Tomata, yaitu Desa Taliwan yang saat ini kita tempati. Adapun hasil survei untuk Desa Tabarano, Lioka, dan Wawondula adalah: pertama, dataran Pekolo cukup luas sebagai areal pertanian dan peternakan yang diairi oleh Sungai Korodolo untuk persawahan. Kedua, Sungai Korodolo, airnya cukup untuk keperluan penduduk. Ketiga, dataran Pekolo, cukup dekat dengan Tomata, ibu kota distrik Tomata, Mori Atas. Yang menunjuk kampung ini dulu kepala distrik, kalau dulu Pak Tuli Momor di Tomata. Yo umaroi ai henu de arila ai Marwan suku Tomata mulio tu kami tiba di Tomata, dorang respon baik-baik sudah dengan kepala distrik. Ya. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang marah, orang senang. Adapun jumlah masyarakat yang saat itu pindah ke wilayah Kolonodale adalah 3.608 jiwa yang berasal dari 10 kampung di Nuha, yaitu Kawata, Lasulawai, Landangi, Koropansu, Tawaki, Lioka, Wasuponda, Matompi, Tabarano, dan Wawondula. Setelah peresmian Desa Taliwan tanggal 10 Oktober 1960, yang dibentuk itu kan Taliwan, yang mana asal mula masyarakatnya itu dari ketiga wilayah atau desa tersebut, yaitu Tabarano, Lioka, dan Wawondula. Tetapi hasil kesepakatan dari rembuk para masyarakat dan orang-orang tua yang yang membentuk Desa Taliwan ini, mungkin dari jumlah penduduk yang berasal dari Lioka sedikit atau kurang daripada masyarakat dari Desa Wawondula dengan Tabarano yang ada di Sulawesi Selatan, maka Lioka ini menggabungkan diri atau membaur di
kedua desa yang sudah terbentuk, yaitu Desa Wawondula dan Tabarano. Nah, mungkin kebanyakan yang dari Lioka dia bergabungnya ke Wawondula. Itu ada juga penyebabnya atau alasannya. Nah, mungkin karena di Lioka dan Wawondula yang di Sulawesi Selatan, yaitu asal mereka, juga berdampingan seperti Tabarano dan Wawondula. Makanya disepakatilah oleh pendahulu atau orang-orang tua kita yang di Taliwan dibahagi menjadi dua desa, yaitu hanya Tabarano dan Wawondula. Kini, masyarakat tidak lagi diresahkan oleh pergolakan atau ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok separatis. Namun, yang menjadi tantangan saat ini adalah kehidupan bermasyarakat di Kampung Taliwan yang kini berusia 64 tahun. Ibarat manusia, usia ini adalah usia dewasa dengan keadaan warga masyarakat yang sangat majemuk. Secara keadaan masyarakat di sini, ya kita bersyukur bahwa kampung kita ini sudah didiami oleh beberapa anak suku yang boleh bersama-sama dengan kita mendiami di tempat ini. Di antaranya adalah Pamona, Toraja, Bugis, dan beberapa anak suku lainnya yang sama-sama kita di sini untuk membangun kampung ini ke depannya. Jadi secara demografis ya kita cukup luar biasa di kampung ini, di Taliwan. Aso Aroa, Aso Lekoa, yang mana dari kedua belah pihak, masyarakat Desa Wawondula dan Tabarano, yang notabene adalah satu suku, yang notabene adalah satu rasa, satu sepenanggungan, yang membedakan atau yang memisahkan kita hanyalah administrasi. Jadi keadaan masyarakat untuk sekarang ini sudah maksudnya sangat baik. Pemerintah desa juga kini terus berupaya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Taliwan dengan memberikan pelayanan yang adil, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, hingga kebutuhan air bersih yang saat ini sedang dikerjakan oleh kedua desa. Tidak ketinggalan dari segi pendidikan, terus berupaya memajukan pendidikan yang ada di Desa Taliwan ini, maka didirikanlah sekolah dalam beberapa tingkatan. Kalau berbicara tentang pendidikan yang ada di Taliwan ini sudah hampir dikatakan hampir lengkap. Kenapa? Karena dari jenjang pendidikan PAUD itu sudah ada 2 PAUD. Kemudian TK juga ada 2. Kemudian SD itu ada juga 2, jenjang pendidikan SD ada 2 dan untuk SMP ada 1. Nah, sehingga dikatakan itu hampir lengkap. Kami yang ada di dunia pendidikan sangat berharap ada kerjasama dengan orang tua untuk memajukan pendidikan yang ada, sehingga tidak ada sebenarnya harapan kita bahwa tidak ada sebenarnya siswa yang tidak sekolah, yang usia sekolah tidak bersekolah. Selamat ulang tahun Kampung Taliwan, semoga maju terus. Selamat ulang tahun untuk Taliwan, Desa Tabarano dan Wawondula. Kiranya yang ke-64, kiranya Tuhan memberkati desa ini dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat ulang tahun Desa Taliwan yang ke-64. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari ulang tahun Kampung Taliwan yang ke-64. Satu hati, satu tujuan, pertahankan itu. Salam. Mewakili pemuda,
Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Desa Taliwan yang ke-64 tahun. Harapannya Desa Taliwan lebih maju lagi dan juga menjadi desa panutan dimanapun, menjadi teladan untuk desa-desa yang lain. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun Desa Taliwan yang ke-64. Sukses selalu. Selamat ulang tahun Desa Taliwan yang tercinta. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian ke depannya. Terima kasih. Ya, selamat ulang tahun ke-64 Desa Taliwan. Kiranya kita terus bersinergi, sehati, sepikir, setujuan untuk membangun desa ini ke depannya. Jadi sekali lagi aso aroa, aso lekoa untuk membangun desa yang tercinta. Selamat ulang tahun. Tak bea, ya aku mau terima kasih. Ai ulang tahun desa, ai tak umi, ai tahu nomor 10 ka opa. Lehea toto urio pompo awo-awo we ala ai laron tinibundo. Ka mau terima kasih ya aku ai temponie kandi borok we ala. Taliwan di umur yang ke-64 tahun bukanlah usia yang muda. Banyak cerita dan kisah perjalanan yang telah kita lalui bersama. Saling bergandengan tangan dan bekerja sama untuk kemajuan desa kita yang tercinta. Dan ingat, perjalanan kita belum selesai.